kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Yang terhormat Kepala Sekolah SDN Batu Amplas 11 pagi, Ibu Muhammad MPD. Yang terhormat narasumber Ibu Raya Wahuni Aswasto Andriani SPD, serta yang terhormat Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Sekolah SDN Batu Amplas 11 pagi, serta wakil Dewan Guru dan Dewan Pendidikan SDN Batu Amplas 11 pagi adalah mengawali kegiatan kita pada siang hari ini. Di sana kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Maha Esa, dengan mudah-mudahan acara kita dari awal hingga akhir mendapatkan kemudahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi yang beragama lain, dipersilahkan dengan keyakinan seperti itu. Alhamdulillah, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat. Allahumma maghfiratuka awsa' min dhunubina wa rahmatuka arja' minna min a'malina. Allahumma la tada'lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la maridan illa shafaitah. ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا وأنا فيها صلاة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sambutan akan disampaikan oleh Ibu Muhammad MPD selaku Kepala Sekolah SDN Batu Amplas 11 pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan bersama-sama pada siang hari ini, karena walaupun suasana hujan tapi kita telah diberikan nikmat sehat
sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka mengikuti kegiatan seminar sebagai calon guru penggerak, yang mana nanti ilmunya bisa kita serap bersama-sama dan untuk kita laksanakan juga bersama-sama di sekolah. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, yang pertama yang saya hormati Ibu Hamidah selaku Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru SDN Batu Ampar 11 pagi yang saya hormati dan saya banggakan. Tidak lupa juga untuk tenaga pendidikan yang pada saat ini walaupun tidak ada di ruangan ini, tapi yang saya hormati dan saya banggakan juga. Pada kesempatan ini terima kasih sekali saya diberi waktu oleh membawa acara untuk menyampaikan beberapa patah kata, yang mana kegiatan ini adalah merupakan implementasi dari guru kita yang kebetulan lulus sebagai guru penggerak dan sedang melaksanakan pelatihan. Pada saat ini sudah hampir 50% berjalan, alhamdulillah masih sehat walafiat. Harapan saya juga teman-teman, mudah-mudahan bukannya nanti bisa lulus dengan predikat yang terbaik dan ilmunya bisa kita tular untuk diimbaskan kepada anak-anak, yang mana nantinya akan bermanfaat buat kita semuanya, juga buat anak-anak di SDN Batu Ampar 11 pagi. Harapan kami kepada yang lain pun, ayo yang masih bisa mendaftar, masih ada kesempatan di kesempatan ini, yaitu angkatan 9 dan 10. Saya akan mendukung sepenuhnya untuk kegiatan Bapak Ibu Guru yang ingin maju, karena usia masih cukup panjang. Kalau kita tidak maju, nanti kita akan ketinggalan sendiri. Sekarang ini zamannya sudah maju, ya kita ikuti sebisa-bisa kita. Insya Allah, kalau memang kita punya niat, kita pasti bisa. Nah, nanti Bu Arya itu akan menyampaikan beberapa materi, yang mana materinya itu adalah konsep utama budaya positif. Berarti nantinya budaya ini akan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ke depannya. Guru penggerak adalah merupakan calon pemimpin yang diharapkan oleh pemerintah menjadi panutan kita, yang bisa memimpin. Kalaupun nanti belum menjadi kepala sekolah, minimal memimpin di kelasnya, memimpin di lingkungan sekolahnya, yang bisa kita ikuti dengan program-programnya yang terbaik. Nanti kita ikuti bersama-sama, mudah-mudahan kita bisa menyerap apa yang disampaikan. Kalaupun nanti mungkin kurang jelas, kita bisa bertanya, dan di lain waktu pun kita juga bisa menanyakan. Kalau kita ingin pandai, itu kita harus rajin bertanya, karena ada pepatah, kalau malu bertanya akan sesat di jalan. Jadi kalau kita tidak tahu itu, ya kita bertanya, jangan kita diam saja jalan, tahu-tahu nyasar kan gitu ya. Jadi mudah-mudahan nanti Bu Arya bisa menjelaskan dengan sebaik-baiknya, kita bisa menerimanya dengan baik. Tentu saja kita juga bisa menerapkan, karena nanti tahun depan sudah akan menambah kelas 2 dan kelas 5, yang mana itu juga harus kita ikuti. Kemudian berikutnya baru di tahun ketiga kelas 3 dan kelas 6. Tapi bukan berarti masih kelas 6 nanti, ya sekarang boleh bersiap-siap, karena kedepannya memang akan diterapkan kurikulum Merdeka ini secara menyeluruh. Kalau sekarang baru latihan, kepala sekolahnya penggerak juga baru sebagian. Nah sekarang ini juga berlomba, karena kuotanya dikurangi. Yang tadinya misalnya ribuan, sekarang cuma ratusan. Nah, ini berarti persaingannya lebih berat. Tapi jangan dianggap berat. Kalau kita mau maju, insya Allah jalan itu ada. Saya mendukung Bapak Ibu berusaha sambil berdoa. Ya, jadi seperti itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan acara ini bisa selesai dengan tuntas, lancar, tidak ada halangan apapun, sehingga semua bisa terlaksana dengan baik. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Maulana MPD atas sambutannya. Selanjutnya memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi sekaligus diskusi dan tanya jawab. Acara inti ini akan dipandu langsung oleh Ibu Eriska Tia Oktaviana Sari SPD selaku moderator. Kepada Ibu Eriska dipersilakan.
Terima kasih kepada MC atas waktu yang diberikan. Sebelum kita mulai, saya ingin menyapa dulu peserta seminar pada siang hari ini. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Muawana MPD, dan juga wakilnya Ibu Hamidah SPD. Dan yang saya hormati Bapak Ibu guru sekalian. Hadirin peserta seminar, langsung saja kita akan mulai acara penyampaian materi dari pemateri kita, yaitu Ibu Arya Wahyuni Hasto Cipta Andriani SPD dengan tema budaya positif di sekolah. Kepada Ibu Arya kami persilakan. Terima kasih kepada MC dan pembawa acara moderator kita. Kali ini saya akan menyampaikan tentang, sebelum kita lanjutkan, saya ingin menyapa para guru-guru hebat di sekolah kita. Selamat datang kepada Ibu Bapak guru yang di sini saya sebagai CGP angkatan 7 berusaha menyampaikan apa yang telah saya dapat di modul 1.1. Kita akan belajar bersama tentang apa itu budaya positif di sekolah. Dan saya di sini tidak ingin mengajari, tapi hanya sharing ilmu saja. Karena saya yakin Bapak Ibu guru lebih hebat, lebih paham apa itu tentang budaya positif di sekolah. Di sini saya akan menyampaikan tentang apa sih sebenarnya tentang budaya positif di sekolah, yaitu di mana para guru-guru yang saya yakin Bapak Ibu telah bertahun-tahun, telah lama, terlebih saya di sini banyak punya senior yang lebih banyak pengalamannya, lebih paham apa itu tentang belajar. Nah, belajar di sini adalah modal besar sebagai seorang pengajar. Dari gambaran kita sebagai seorang guru bahwa semangat untuk belajar itu amatlah penting. Mengupgrade ilmu-ilmu kita dari segala macam pengetahuan yang kita dapat. Nah, salah satunya di sini juga saya akan mengajak Bapak Ibu untuk ikut bergerak, menggerakkan dan terus termotivasi bagaimana memajukan positifnya belajar bersama di sekolah kita. Salah satunya di sini adalah bagaimana budaya positif di sekolah membentuk karakter murid, guru, dan visi misi sekolah. Selain itu, Bapak Ibu juga dapat belajar proses disiplin positif dalam budaya sekolah yang nantinya akan menjadi perubahan baru yang menggerakkan seluruh komponen sekolah. Ada anak murid, guru-guru, dan warga sekolah beserta orang tua murid yang akan bekerja sama dengan kita. Terlebih dahulu yaitu kita akan memotivasi diri kita dulu sendiri. Bagaimana sih seorang guru itu untuk maju? Jadi kita introspeksi dulu pada diri kita. Apakah kita ini siap untuk berbudaya positif kepada anak murid kita? Budaya positif ini diharapkan menjadi pembelajaran, tempat untuk berproses atau wadah berdiskusi dan menumbuhkan semangat satu dengan lainnya agar dapat tercipta pribadi-pribadi kontrol penuh pada diri dan karakter yang kuat menjadi penggerak bagi para guru serta segenap tantangan komponen sekolah memajukan pendidikan di Indonesia. Nah, ini poin utama itu dari gurunya dulu, ya. Kita bisa menciptakan para siswa kita untuk dapat berpacu, ya, bagaimana bisa berprestasi di luar sana bersama sekolah yang lain. Saya akan menyampaikan di sini ada konsep utama budaya positif. Ada 5, yaitu perubahan paradigma belajar.
Yang kedua adalah disiplin positif, ketiga kebutuhan dasar manusia, keempat motivasi perilaku manusia, kelima posisi kontrol restitusi, keenam keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Dari ketujuh konsep ini, yang pertama yaitu paradigma baru. Kita menghadapi paradigma terlebih baru, yaitu adalah merdeka belajar. Yang kita ketahui di sekolah kita ada kelas 1 dan kelas 4 untuk mendahului, maka guru berperan sebagai salah satu sumber belajar, juga berperan sebagai fasilitator pembelajaran. Guru harus memacu dirinya untuk mengikuti perkembangan zaman. Terlebih kita sudah melewati dengan masa pandemi kemarin, kita bisa belajar menggunakan Google Site, Drive, dan lain sebagainya. Itu merupakan salah satu pencipta perubahan ruang kecil di kelas kita. Dari kita intern ke siswa, dari kita intern ke wali murid, itu adalah perubahan contoh yang bisa kita terapkan ke kelas kita masing-masing. Pengantar peserta didik agar mampu mengimbangi tuntunan perkembangan zaman yang semakin kompleks dan kompetitif. Yang berikutnya adalah menstabilisasi identitas yang bertujuan merubah orang yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi orang sukses. Ini kita sering hadapi ya Ibu Bapak, ketika anak murid kita itu salah dalam mengerjakan, kemudian nilainya kecil, biasanya anak murid kita itu merasa rendah diri. Nah, disinilah salah satu bagaimana guru itu bisa menghadapi ketika anak itu lemah, ketika anak itu merasa susah hati, kok aku seperti ini Bu Guru, Pak Guru, maka di situ kita bisa memberikan motivasi yang baik. Contohnya di sini ada, nak, tidak seperti itu. Ibu juga pernah melakukan hal yang sama dengan seperti saya contohnya. Saya pernah melakukan kesalahan di sekolahan karena saya tidak suka dengan pembelajaran itu. Kemudian saya coba ke belakang, lari dari pembelajaran itu. Nah, salah satu perbuatan saya salah ini itu terjadi juga di kelas. Nah, ketika anak itu merasa ketahuan dan merasa salah, maka dia akan rendah diri. Aduh, aku ketahuan sama ibu guru. Nah, itu bagaimana anak itu kita motivasi agar tidak menjadi bahwa dia itu salah, benar-benar salah, bahwa tindakan dia itu merupakan kesalahan yang tidak bisa dimaafkan. Maka kita bisa memberikan motivasi-motivasi yang lainnya. Yang berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Pada langkah ini kita terlebih dahulu memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan murid kita. Menurut teori kontrol, semua tindakan pasti memiliki tujuan entah baik maupun buruk. Salah satunya tadi yang contoh yang saya berikan, itu anak itu sebenarnya punya niat buruk untuk melarikan diri dari pembelajaran saya. Tapi di situ dia ada punya motivasi baik, karena aku bosan, takut aku disalahin ketika aku nggak bisa, maka aku lebih baik keluar. Nah, itu niat baik untuk diri si murid itu sendiri. Maka kita harus tahu dulu latar belakang kenapa anak itu bisa berbuat seperti itu. Maka disinilah namanya validasi tindakan salah. Yang berikutnya adalah menanyakan keyakinan kelas. Ketika langkah pertama, kedua itu sukses dilakukan, maka anak lebih siap dikaitkan dengan nilai-nilai kebajikan yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang bisa dia inginkan. Maksudnya di sini saya biasanya di awal tahun itu membuat kalau Bapak Ibu mengenalnya dengan peraturan kelas, ya. Tapi di sini istilah kerennya adalah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini kita berikan ke anak murid dari poin-poin kegiatan itu yang anak-anak kira bisa mereka meyakini, Bu, ini boleh loh diterapkan di kelas. Nah, begitu, maka kita coba terapkan di kelas. Bisa kita buat poin menjadi 10 poin keyakinan kelas. Ketika anak itu melanggar, tidak kita vonis dengan kata salah, tapi kita coba flashback lagi, apa sih penyebabnya anak ini berbuat seperti itu. Nah, di sini ada keyakinan kelas yang jika
murid kita itu telah melakukan kesalahan dan mereka memperbaiki, maka kesepakatan kelas itu bisa kita rubah di semester yang akan datang. Dari 10 keyakinan kelas yang telah saya buat, itu bisa 1 kita kurangi karena anak itu telah membenarkan tindakannya dengan tindakan yang baik. Atau kita bisa tambahkan menjadi tetap 10 diganti dengan keyakinan kelas yang lain. Yang berikutnya adalah disiplin positif. Saya pernah menyampaikan bahwa Ki Hajar Dewantara mengatakan murid yang merdeka memerlukan kedisiplinan diri. Dengan memiliki disiplin diri, maka seseorang akan mampu mengontrol diri dan menentukan sikap yang mengacu pada nilai yang diyakininya. Maksudnya di sini anak itu kita buat dulu disiplin. Bagaimana caranya? Kita coba membuatkan contoh yang terbaik. Salah satu yang ringannya itu jam kedatangan. Ya. Ini pengalaman saya juga. Ketika anak itu datang lebih pagi, lalu saya datang kesiangan, maka anak itu pasti otomatis, ya Bu Arya datangnya keduluan aku lagi nih. Nah, itu mungkin salah satu pemicu buat kita, anak murid kita bisa pagi, kenapa kita nggak pagi? Gitu. Apalagi menunggu jam bel datang, terlebih kita dengan status kita ini yang namanya kepotong gitu ya Ibu Bapak. Nah itu mungkinnya kita bisa mencontohkan ke anak datang pagi. Yang piket kita juga sudah ada, seperti Ibu Kepala Sekolah juga telah sampaikan bahwa piket kita giatkan. Nah itu salah satu bentuk disiplin positif ke anak. Ketika anak itu terlambat, dia akan malu gak cuma sama kita, merasa bersalah, tapi merasa bersalah kepada kawan-kawannya bahwa anak itu telah berbuat kesalahan. Nah ini balik lagi dengan keyakinan kelas tadi, ya kan? Keyakinan kelas tadi bisa kita perbaiki setelah anak itu melakukan perbaikan dari kesalahan yang telah diperbuat. Nah di sini saya tampilkan beberapa, ada satu contoh. Ini potensi para ibu bapak guru yang telah diakui, ya, diakui oleh sekolah, oleh ibu kepala sekolah dan ibu wakil bahwa ibu bapak guru di Batu Ampar 11 ini sudah menunjukkan punya potensi yang baik sehingga bisa dicontoh oleh bapak ibu guru yang lain dan para anak murid yang lain. Nah, ini bukti ya bahwa potensi diri yang ada pada diri kita bisa memajukan sekolah kita dan menjadi contoh anak murid kita nantinya. Yang kemudian adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia di sini ada 5, yaitu survival, yaitu bagaimana kita bertahan hidup. Lalu ada belonging, yaitu adalah kasih sayang yang kita berikan kepada anak murid. Lalu ada power itu kekuasaan, di mana kekuasaan itu pada diri kita sendiri itu muncul, ya. Lalu yang keempat adalah freedom, kemerdekaan, merasa merdeka, kita bisa berbuat sesuatu yang memajukan anak murid, dimerdekakan di kelas. Yang terakhir adalah kesenangan, fun, itu kesenangan yang akan kita berikan kepada siswa kita. Yang akan saya jelaskan yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup di sini seperti sifat fisiologis, yaitu sehat, kesehatan kita, rumah, dan makan itu merupakan poin yang paling pokok. Ya, ketika kita sehat, kita bisa mengajar. Ketika kita bisa berlindung di sebuah rumah, kita bisa menjaga kesehatan kita, bisa istirahat. Begitu juga dengan anak-anak. Lalu tidak lupa dengan makan. Kebutuhan makan anak-anak juga harus diperhatikan. Minimal sehari 3 kali, 4 sehat, 5 sempurna yang harus kita perhatikan. Dan kita sampaikan juga kepada orang tua murid kita ketika membawa bekal. Komponen psikologinya adalah merasa aman. Nah, ketika kita menyampaikan cara bertahan hidup anak itu, mereka dilindungi dalam sebuah rumah dengan kasih sayang yang banyak dengan orang tuanya, lalu ada makanan yang cukup dengan kesehatan, anak itu punya rasa aman. Begitu juga ketika mereka datang ke sekolah, rasa aman yang mereka peroleh ketika gurunya tetap memberikan, nah ini nggak baik, coba kamu makannya jangan mie terus. Salah satu contohnya sering kita gembar-gemborkan di pembiasaan kita hari-hari. Dan rasa aman itu kita bisa berikan kepada anak ketika anak itu bermain, jatuh, kita punya UKS, kemudian kita
coba tangani anak itu dengan berobat, atau kita coba nasihati kawannya yang telah melakukan perbuatan sehingga anak itu jatuh gitu, dan lain sebagainya. Hal ini merupakan sesuatu yang itu dari naluri kita sendiri, tanpa harus ada keterpaksaan. Nilainya adalah keyakinan yang dianutnya. Jadi kita punya keyakinan bahwa rasa nyaman yang kita berikan kepada siswa di sekolah itu nomor satu. Ya, ketika anak itu nggak nyaman dengan kita, pasti anak itu nggak akan datang lagi ke sekolah. Dia akan takut. Nah, rasa nyaman dulu yang kita berikan ke anak didik kita. Yang berikutnya adalah kasih sayang. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu. Ya, nggak cuma di sekolah. Nah, kita dengan pasangan kita itu juga rasa kasih sayang yang bisa kita tularkan, maka kita tularkan lagi ke anak. Ya, yang di rumah dengan anak kita bisa tularkan juga dengan anak kita di sekolah. Karena kita itu nggak punya cuma anak dua saja, punya anak satu saja di rumah, tapi di sekolah lebih banyak. Nah itu karena kita bekerja di pendidikan, yang kita hadapi adalah makhluk hidup, maka inilah kebutuhan psikologi yang meliputi kebutuhan akan koneksi sosial, memberi dan menerima kasih sayang, dan merasa menjadi bagian atau tergabung dalam sebuah kelompok orang atau anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang yang tinggi. Biasanya ingin bisa diterima oleh lingkungan sekitarnya, baik itu orang tua, temannya, gurunya, dan lingkungan umum pada lingkungan sekitar pada umumnya. Nah ini saya coba praktekkan, pernah ada kasus juga di kelas saya. Anak ini kurang perhatian dari orang tuanya. Saya coba lihat kenapa kok dia makin brutal di kelas, padahal anak perempuan. Saya dekati, nggak mau. Akhirnya saya coba panggil, saya ajak ngomong berdua, saya ajak bicara, baru dari hati ke hati. Dia timbullah nggak sehari, 2 hari, tapi coba saya berminggu-minggu saya dekati. Anak itu merasa punya kasih sayang lain yang dia tidak dapat di rumah, dia dapatkan di sekolah. Akhirnya anak itu semakin hari, seringnya dia dapat kasih sayang dari kita gurunya, dia datang. Bu, aku kemarin di rumah dimarahin sama nenek. Aku itu kemarin nggak cuci baju. Namanya anak kelas 5 belum bisa cuci baju ya Ibu. Akhirnya dia coba, nih Ibu ajarin gitu. Cuci bajunya seperti ini. Cuma cuci bajunya dia sendiri Bu. Itu dimarahin sama neneknya. Karena ibu bapaknya nggak dalam satu rumah. Mereka berpisah. Nah ini kebiasaan yang positif ini dari menyakit gitu. Pakai WA mamahnya mengatakan aku sakit, padahal ada di rumah nggak kenapa-napa. Akhirnya anak itu rajin, dan itu saya coba di kelas. Akhirnya yang tadinya 3 anak, 5 anak yang masuk 100% Bapak Ibu hadir, saking senangnya curhat tuh ya. Dengerin aja dulu anaknya cerita. Itu yang saya coba terapkan. Nah ketika anak itu udah merasa plong dengan ceritanya, baru kita sedikit kasih masukan. Akhirnya anak itu mencari figur seorang ibu yang bisa aku loh yang disayang sama Bu Arya. Akhirnya tuh anak kalau sudah jamnya pulang, itu nggak 1-2 anak Ibu Bapak yang seneng banget di sekolahan. Bu, kita main yuk di lapangan. Tuh anak tuh termotivasi dengan kedekatan kita, itu positifnya. Tapi saking deketnya sama anak murid Bu, Pak, itu kalau WA kadang gak kenal waktu. Akhirnya cerita lah dia tuh sampai larut malam. Bu Guru, Ibu malam mingguan gak kemana-mana kan? Aku mau WA boleh enggak? Boleh. Ada begitu tuh. Sampai jam 11:30 Ibu Bapak. Itu cerita, saking asiknya ya. Karena suka teleponan. Bu, kita video call berempat. Itu jeleknya si anak tuh sampai lupa waktu. Terkadang ibunya suka ngecek lagi video call sama siapa sih? Oh, ada bu gurunya gitu. Nah, tapi di situ tuh kadang kita sebagai seorang guru suka lupa memposisikan kita ini gurunya kalian. Jadi beranggapan seorang kawan aja, dan itu yang gak enaknya. Jadinya kita gurunya dianggap temen aja. Kadang di kelas itu suka dibercandain juga Bu sama anak-anak, saking dekatnya begitu, jadi malu sendiri. Malunya
kan aku guru gitu. Tapi sih nggak apa-apa, no problem lah itu. Negatifnya bisa kita batasi dengan bagaimana kita mensiasati si anak itu nyaman kembali datang ke sekolahan. Nah, di sini hal negatif dari posisi teman adalah bisa suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan merasa kecewa. Nah, di sini nih Bu, itu pernah terjadi juga. Karena saya juga ngajar, kemudian saya juga ada harus yang dikerjakan di penggerak, akhirnya anak itu curhat lah. Suatu hari dia curhat, tapi nggak saya dengerin. Oh iya, lanjutin nak. Iya, oh iya, oh begitu gitu. Nah, ini si anak, Buaria kenapa sih begitu sama aku? Gitu. Akhirnya dia, Buaria nggak peduli lagi nih sama aku nih. Gitu. Buaria cuek banget sih sama aku nih hari ini. Ada yang seperti itu, ya. Tapi itulah positif dan negatifnya tetap harus kita terima karena posisi kita sebagai seorang guru itu terkadang memposisikannya fleksibel saja. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Itu belum terjadi sih sama saya. Sejauh ini anak itu tetap berusaha mau menunjukkan bahwa dia itu masih mau diperhatikan sama Buaria, gitu ya. Dan itu pun pasti terjadi oleh Bapak Ibu guru di kelas. Karena ketika kita mendekati seorang siswa, di situ juga figur seorang guru akan kelihatan. Oh, bapak aku ini nggak cuma ganteng, tapi juga baik, bisa diajak bercanda, gitu. Oh, ibu guru aku ini pintar, cantik, tapi juga bisa diajak sebagai seorang sahabat, begitu. Itulah kelebihan kita sebagai seorang teman ketika mengajar di kelas atau menjadi seorang sahabat bagi anak muridnya. Yang berikutnya adalah monitor, seorang pemantau. Ya kan? Kita mantau nih anak-anak nih. Kalau dari sekian banyak tadi positif dalam berbudaya positif kita di kelas, di sini nih pemantau ini lebih banyak dan tidak banyak dengan bergerak. Dia hanya mantau si A, si B, si C, lalu dia tulis. Punya banyak sekali data dan biasanya data mereka tuh lengkap, administrasinya lengkap. Dari mulai konsultasi, penanganan siswa di kelas, apa aja yang masalahnya, itu lengkap. Karena mereka, si guru ini hanya monitor aja. Oh, si kita ini nggak belajar nih. Oh, masalahnya di sini. Oh, yang namanya Victor ini jarang masuk gara-gara malas sekolah. Misalnya gitu ya. Itu datanya banyak, dari A sampai Z punya semuanya. Ini sebagai seorang pemantau, mereka lebih banyak mengandalkan data. Ya, ini bagus juga Ibu Bapak, ketika data itu lengkap dan kita bisa menangani. Tapi sayangnya menanganinya ini lewat data. Jadi nanti penanganannya seperti ini. Udah tahu jalannya nih. Nah, itu perbanyak data yang mereka pergunakan. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan. Nah, ketika merasakan anak ini harus kita tangani, maka dia punya cermat nih. Oh, harus mulai dari A, B, C berurutan. Itu perhitungannya dengan catatan yang lengkap. Data yang dapat digunakan sebagai bukti. Nah, jadi ketika anak ini punya kelemahan pada pelajarannya, aku punya buktinya. Bapak Ibu guru bisa menyatakan ini buktinya. Itu perlu, terkadang kita harus punya bukti seperti catatan atau mungkin hasil belajar atau tambah lagi dengan foto atau video, bisa juga ditambahkan di situ. Posisi ini dapat kita gunakan dengan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi monitor sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol si murid itu. Jadi punya buktinya. Yang berikutnya adalah manajer. Nah, manajer ini kita kenal dengan kata manajer ya Ibu Bapak. Manajer itu adalah mengatur, lebih banyak ngatur. Kamu harus begini, kamu harus begitu. Nah, dan ini dan itu. Jadi kita yang tentuin langkah si anak itu harus seperti apa. Kita menentukan. Maka kita sebagai seorang manajer, terkadang itu perlu kita lakukan. Ya, ketika anak ini lemah dalam pembelajaran, nah coba kamu lakukan seperti ini. Nah, coba kamu lakukan seperti itu. Itu perlu. Tapi tidak baiknya ketika kita hanya menunjuk. Nah, kamu coba seperti ini. Nah, coba kamu seperti itu. Itu terkadang
tidak dengan situasi hatinya si anak. Ya, nah ini posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi ini anak dituntut mandiri. Udah, kamu lakukan begini, coba lakukan. Kamu lakukan itu, coba kamu lakukan. Nah, jadi si guru ini kasih solusi si anak, suruh begini, suruh begitu. Jadi hanya memberikan aturan-aturan saja. Namun bila kita menginginkan para murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Ini semakin luas nih. Jadi si anak itu ketika sudah mulai bisa mandiri, maka itu bisa kita terapkan di kelompoknya masing-masing. Nah ini kalau kelas 4, 5, 6 bisa seperti itu ya. Kita kasih tanggung jawab. Ini kamu punya tugas membuat Monas. Nah, ketika Monas itu harus kalian buat, apa yang harus kalian lakukan pada kelompok kalian? Nah disitulah solusinya si anak yang menciptakan, kita hanya kasih arahan saja. Nah ini penting kita memberikan arahan-arahan buat siswa bagaimana mereka akan maju berikutnya. Penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Jadi kadang anak tuh suka salah, terus kita jangan kayak gitu, coba kamu begini. Nah, itu naruli kita seorang guru itu kadang keluar ya Bapak Ibu ya. Nah, coba deh kayak begini. Nah kita bisa diskusikan kepada anak, konsultasi. Biasanya anak-anak itu lebih kreatif ya dibanding gurunya. Ketika kita kasih ide 1, mereka punya 10. Nah, tugas kita di sini membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukan memisahkan murid dengan kelompoknya. Jadi tetap di kelompoknya masing-masing. Kemudian dia bisa mengatur kelompoknya dan mengambil murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Bisa jadi dalam praktek penerapan disiplin sehari-hari kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau. Karena murid menangani belum siap diajak berdiskusi atau diundang melakukan restitusi. Dan perlu ditekankan di sini adalah menjadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikap yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Itu dari 5 kontrol tadi kita bisa padu-padakan Ibu Bapak. Ya, yang mana bisa kita pakai, yang mana kita tinggalkan. Nah, jangan ambil hanya 1, tapi kita pakai 5-5-nya. Dari 5 kita bisa padu-padankan jadi 3. Dari 5 kita padu-padankan jadi 4 misalnya begitu. Nah, itu cara merestitusi kegiatan anak di kelas. Yang keenam adalah keyakinan kelas, seperti yang telah saya sampaikan tadi, bahwa keyakinan kelas kita kenal dengan peraturan-peraturan yang di atas kertas yang kita akan kerjakan kepada anak murid. Biasanya begini, saya di kelas ya, Ibu mau bikin ini nih peraturan. Gimana kalau sebelum belajar Ibu mau mulai bicara, kalian diam dulu. Setuju enggak? Itu kita kenal dengan peraturan. Tapi itu saya buat sebagai sebuah catatan. Nah, ketika anak-anak sudah sehari 2 hari melakukan itu, saya mau menjelaskan, mereka diam mendengarkan. Nah, ketika saatnya mereka bertanya, waktunya bertanya, nah itu semakin bertingkat, besoknya mereka bisa berubah, maka keyakinan kelas yang nomor 1 itu bisa kita rubah dengan keyakinan yang lain. Contoh, saya buat, gimana kalau ketika Ibu selesai menjelaskan, 1 anak maju ke depan. Nah, siapa yang berani? Gantian. Nah, nggak cuma Ibu doang yang jadi guru, tapi kalian bisa jadi guru buat kawan kalian. Nah, itu keyakinan kelas atau yang kita kenal peraturan di dalamnya, kita sepakati bersama anak murid di awal tahun. Nah, itu saya lakukan kemarin bersama anak-anak. Ini untuk menumbuhkan sikap tanggung jawab pada diri peserta didik
atas pemilihan aspirasi ide melalui kesepakatan kelas. Biasanya anak-anak kalau udah mengatakan, Bu, aku mau kalau yang buang sampah itu harus nyapu itu semua kelas tanpa dibantu. Ada anak yang bilang begitu. Yang lain setuju nggak? Enggak lah Bu, kan kelasnya lebar. Bantuinlah sama yang buang sampah sembarangan yang lain. Ketahuan hari itu ada 3 anak buang sampah sembarangan, maka yang piket bebas, hanya mantau. Yang itu belum disapu, yang itu belum disapu. Nah, itu kesepakatan kelas. Dan itu berkelanjutan jika seminggu mereka sudah melakukan, ada perubahan, berarti kan peningkatan kesadaran anak dalam kedisiplinan di kelas, maka saya rubah lagi ganti dengan yang lain. Nah, kesepakatannya apa? Kita buat sesuai dengan ketika anak tidak mengerjakan tugas kelompoknya, maka yang dihukum itu bukan cuma si anak saja, tapi satu kelompok. Maka anak itu akan bertanggung jawab. Nah, itu keyakinan kelas yang kita yakini kepada anak. Ketika dia melanggar apa yang sudah mereka yakini, punya rasa tanggung jawab yang harus mereka jalani, sehingga kegiatan yang berlangsung di kelas itu berjalan sesuai keinginan mereka dan keinginan gurunya, kesepakatan bersama. Begitu Bapak Ibu. Nah, di sini ada yang namanya, yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa segitiga restitusi seperti ini bentuknya. Di modul 1.1 ada validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan, dan menstabilkan identitas. Kenapa sih ini anak harus berbuat seperti itu? Alasannya apa sih? Kenapa mereka harus berbuat seperti itu? Dan bisa nggak dirubah? Nah, ini salah satunya yang pertanyaannya, mengapa kamu melakukan itu? Atau ada lagi di sini, kan kamu udah tahu keyakinan kelas kita, apa yang kita buat? Nah, ada lagi yang menyatakan, kamu ingin menjadi orang seperti apa jika kamu melakukan hal jelek seperti ini? Nah, itu anak-anak akan berpikir di situ. Dan adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi, contoh kecil ya, contoh kecil saya di PNR itu mengatakan pada anak-anak, harga bajunya mahal anak-anak, jadi kalau bisa jangan minta sama orang tua. Dari bulan ini kalian udah masuk PNR, nabung. Nah, ketika kurang seperak boleh minta sama orang tuanya. Ada beberapa yang melakukannya seperti itu, ada beberapa juga yang tidak melakukannya. Sehingga yang sudah punya dengan uang tabungannya, mereka bisa membelinya segera. Itu contoh kecil yang coba saya terapkan ke anak-anak, apa yang kamu butuhkan. Ya. Contoh kecilnya lagi, ketika anak itu saya suruh menulis indah, tapi menggunakan pensil. Nah, itu anak nggak bawa pensil. Akhirnya kan harus pinjam kawannya, sedangkan kawannya juga butuh. Akhirnya dia lari lah, cari pensil. Nah, ini yang seperti itu salah nggak nak? Gitu. Iya Bu, harusnya aku siapin tadi malam. Nah, kalau udah tahu begitu, lain kali dilakukan enggak? Ya, saya coba lagi di hari berikutnya. Akhirnya anak itu berubah di hari ketiga. Peralatan tulisnya mulai lengkap. Tapi yang namanya anak ya ibu bapak, itu pensil, pulpen ketinggalan juga di kelas. Ya, numpuklah akhirnya di meja saya. Nah, itu contoh kecil dari kegiatan restitusi segitiga yang saya tampilkan di sini. Maka restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi ketika mereka punya kesalahan, ada baiknya, ya kan, ada baiknya kita coba mengingatkan agar si murid juga bisa merubah kesalahannya sedikit, nggak harus langsung 100 gitu, enggak. Dari 50 bisa dapat 70, dapat 80 dan seterusnya. Itu sedikit demi sedikit. Dan restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah yang dia hadapi. Jadi kolaborasi kita sebagai seorang pengajar, bagaimana menghadapi si anak ketika lemah dalam pembelajaran matematika misalnya. Kita coba, emang ini agak susah kalau matematika sudah di kelas tinggi, tapi kita lihat lagi backgroundnya si anaknya. Oh, ternyata anak ini punya kebutuhan tersendiri. Ada lagi yang ternyata anak ini anak ABK. Jadi kita tahu latar belakangnya apa dan bagaimana cara menanganinya. Dan ada lagi di sini membantu murid
murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin, positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Nah, ketika dia mulai disiplin dengan kesalahan yang telah dia perbuat, maka dia akan punya nilai positif. Oh, aku harus lebih baik dari yang kemarin, dan memulihkan dirinya. Oh ya, kalau orang sakit itu kan ke dokter baru pulih sakitnya. Nah, kalau kita lah dokternya anak-anak di sekolah, Bu, Bapak. Ya, ketika anak itu malas, ketika anak itu punya masalah di rumah, maka ada baiknya lah kita dokternya si anak-anak, bagaimana merubah sikap mereka itu, sehingga penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai keyakinan yang mereka percaya. Jadi ketika si anak itu sudah yakin, oh iya, ternyata aku salah, aku harus memperbaikinya. Dan di situ anak murid bisa mempercayai bahwa tindakan saya memperbaiki diri itu nilainya positif dan mendapatkan nilai yang baik. Maka disitulah ada yang namanya dengan menghargai nilai keyakinan yang si anak itu anut sendiri. Ketika murid melakukan suatu kesalahan, sebaiknya guru tidak langsung memberikan saksi. Jadi seperti yang tadi saya katakan, bahwa kita harus tahu nih alasannya kenapa sih anak itu bisa berbuat kayak gitu. Ini anak gak masuk sebulan, ini anak nih malas banget belajarnya. Ketika kita sudah tahu alasannya, maka kita bisa berkonsultasi di sini. Restitusi dilakukan sebagai upaya membantu siswa memperbaiki diri agar dapat kembali ke kelompoknya. Jadi dikembalikan, ayo yuk masuk. Mungkin dengan gurunya datang, ketemu gurunya, karena saya sudah mencoba itu, ya, saya datangi rumahnya, saya ketemu orang tuanya, saya ngobrol sama orang tuanya, ketemu bapaknya, ketemu ibu, sampai tahu itu bagaimana rumahnya. Dia yang susah makan, yang bapaknya nggak kerja. Akhirnya nilai apa yang bisa kita berikan ke murid itu? Nah, kemudian sebulan, 2 bulan, 3 bulan, bulan kelima baru ada perubahan. Itu susah. Memang kalau udah tahu latar belakang si anak, bulan kelima baru ada perubahan, dan si anak itu akhirnya maulah datang ke sekolah, rajinlah ke sekolah, dan alhamdulillah sampai di kelas 6 ini anak itu rajin sekolahnya. Begitu ya Pak Guru ya, anaknya rajin. Nah, udah mulai tiap hari datang. Nilainya sih memang mungkin kayaknya berlebihan. Boleh ada sombong gitu ya. Enggak nih. Saya hanya memberikan contoh yang bisa saya sharing ke Bapak Ibu, yang nilainya memang nggak seberapa, tapi itulah yang bisa saya perbuat. Dari mulai pembicaraan face to face dari anak, nggak berhasil, saya dekati orang tuanya, nggak berhasil juga. Akhirnya saya datengin, nekat saya datengin rumahnya. Kayak apa sih, ada apa sih di rumahnya? Barulah di situ tuh orang tuanya cerita banyak. Nah, jadi setelah tahu itu di bulan kelima, memang prosesnya nggak sebentar. Nah, itu perlu sedikit demi sedikit, karena sebenarnya bukan sombong enggak, tapi lebih aku seorang guru, bagaimana aku bisa menerapkan sesuatu yang baik di kelas, mencontohkan buat saya sendiri dan anak murid. Indahnya ketika kita bisa sama-sama di kelas itu berbagi, kerja bareng, naik kelasnya juga bareng-bareng, itu indah banget. Nah, itu kebersamaan itulah yang bisa kita berikan kepada siswa-siswi kita di sekolah, Bapak Ibu. Menumbuhkan motivasi internal murid untuk disiplin positif, terbiasa mencari solusi dengan permasalahannya. Banyak sebenarnya ya yang Bapak Ibu lakukan juga banyak. Mungkin tingkat keberhasilannya seperti saya nggak banyak juga, tapi alhamdulillah di kelas 6 mungkin dia punya rasa tanggung jawab, dia harus lulus, dia harus punya nilai yang baik, maka si murid akhirnya punya kesadaran, ya, kesadaran yang kita juga nggak tahu munculnya dari mana, entah dari saya kah, entah dari guru yang lain kah, atau dari bapak guru dan ibu guru ekskul lainnya. Nah, itu kesadaran-kesadaran itulah yang harus kita timbulkan untuk anak murid kita. Mungkin demikian sharing ilmu dari saya. Kegiatan kita kali ini semoga dapat membawa manfaat sehingga mendapat
bukan julukan buat sekolah kita nantinya menjadi sekolah pelajar berprofil Pancasila. Salam merdeka. Sekian dari saya mohon maaf lahir batin, kesalahan yang telah saya sampaikan itu semata-mata dari saya sendiri. Mohon maaf lahir batin. Sekian dari saya. Oh ya, sedikit Bapak Ibu, ada pantun nih. Jalan-jalan ke lembah tidaklah rata. Di ujung kali tumbuh melati. Mohon maaf segala kata. Presentasi ini semoga mengena di hati Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga bermanfaat. Oh iya, kita lanjut ke sesi diskusi tanya jawab. Dari apa yang telah saya sampaikan, adakah Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Monggo. Monggo, silakan Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan guru agama Nusantara. Izin Bu Guru, saya ingin bertanya tadi Bu Arya sudah banyak menyampaikan. Di antaranya saya catat di sini disiplin positif. Yang saya ingin tanyakan yang pertama, bagaimana cara menjelaskan kepada peserta didik jika kita tidak sengaja melanggar disiplin positif? Itu yang pertama. Yang kedua, kita tahu bagaimana peserta didik kita bermacam-macam ya, karakternya, dan tumbuh karakternya itu dari lingkungan keluarga, serta lingkungan di sekitarnya yang pasti berbeda-beda sesuai dengan tempat sosialnya. Tadi disampaikan bahwa menghukum itu tidak menghukum kalau bisa. Yang tadi Bu Arya sampaikan menggunakan kata-kata saja. Nah, yang saya ingin tanyakan, pertanyaan kedua, bagaimana cara kita sebagai guru memastikan tanpa memberikan hukuman kepada peserta didik, ini di luar konteks memberikan hukuman dengan kata-kata, mereka tidak mengulangi perbuatannya. Ya, sedangkan karakter itu yang tadi saya sampaikan terbentuk bukan saja dari guru tersebut, melainkan lingkungan keluarga dan lingkungan sekitar. Itu saja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi? Kayaknya satu-satu dulu kali ya yang dijawab ya. Baik, yang pertama itu tadi apa Pak Guru ya? Bagaimana cara menjelaskan kepada peserta didik jika kita melanggar? Dari diri kita sendiri ya. Nah ya, ketika itu bukan Bapak aja Pak, sebenarnya saya juga gitu. Tapi ketika kita melakukan sebuah kesalahan, itu semua anak pasti punya pembelaan diri. Begitu juga dengan kita. Jadi kita coba berikan pembelaan diri yang kira-kira pantas, yang kira-kira anak itu bisa terima. Dan nggak perlu juga kita ungkapkan kejadian sebenarnya, karena itu urusan pribadi kita, orang dewasa, beda dengan murid ya, masih di bawah umur. Jadi cukup kita berikan alasan yang sekiranya itu bisa menangkap si anak. Oh ternyata Bu Guru, Pak Guru itu terlambat tadi, macet di jalan, terus bannya bocor lagi, akhirnya suruh dorong motornya sendiri. Nah itu sebenarnya mungkin itu bukan kejadian sebenarnya, tapi alangkah baiknya kita berikan pemasukan kepada si anak. Itu loh nak, itu yang ada di kejadian ibu tadi pagi, bapak tadi pagi gitu. Jadi untuk yang spesifik itu mungkin kita cukup kepada
atasan. Dan anak murid itu nggak harus semuanya harus tahu, itu nggak perlu. Jadi ya cukup intern kita bagaimana kita bisa menangani si anak sehingga alasan yang kita anggap itu pantas disampaikan ke murid, sehingga anak itu menerima alasan kita Bapak Ibu, dan mereka bisa meniru, oh iya untuk besok aku diantar sama mama, berarti cek dulu nih bannya. Nah, Ma, besok mama yang antar aku sekolah kan, biar gak kejadian kayak Pak Guru kemarin, bannya bocor, akhirnya dorong, telat sampai di rumah. Mungkin seperti itu ya, hal klise sebenarnya. Ya, mungkin itu saja Bapak. Yang kedua, bagaimana cara kita sebagai guru memastikan tanpa memberi hukuman kepada anak bahwa si anak itu nggak akan mengulangi lagi perbuatan. Oke, karena kita lingkupnya sekolah, ya kan, lingkup kecilnya itu adalah kelas, ya Bapak Ibu ya. Kan tadi saya coba menyampaikan, memang sebenarnya menghukum itu anak itu, terlebih dengan kondisi kita yang sekarang ini riskan banget. Baru dibilang, kamu gimana sih? Emang gak bisa? Nah itu ungkapan yang begitu itu kan anak tuh down, terus lapor sama mamanya. Bagaimana nih ketika anak ini lapor, terus mamanya tiba-tiba marah-marah, kok Pak Guru begitu sama anak saya? Gak bisa nang ngomong yang baik sehingga anak saya nggak ada. Seperti itu hanya kata-kata yang ringan aja, akhirnya jadi bumerang buat kita umum, khususnya di sekolahan kita ini ya. Jadi alangkah baiknya gini, karena lingkup kita lingkup sekolah dan kecilnya itu ada di kelas, kita kasih masukan dari itu. Prosesnya memang nggak sehari, 2 hari atau sebulan, itu prosesnya panjang. Nah ketika perubahan itu akan didapat si anak, minimal Pak Guru ya, minimal anak itu ketika di kelas berhadapan dengan kita ada perubahannya. Kita sebagai seorang guru pasti tahu ini anak sudah berubah apa belum, ya kan? Nah jangan kayak gitu. Kadang intonasi kita itu, saya umumnya ya suka ngomongnya, nah nggak boleh kayak begitu, suka begitu. Tapi niat hati nggak seperti itu sebenarnya. Akhirnya kita mengintonasikannya karena kebiasaan kita bertemu dengan si anak, tahu bu gurunya itu suka nadanya tinggi, akhirnya paham. Ya kan? Kebiasaan kecil itulah kita tanamkan dulu nih di anak, karena emang prosesnya nggak sebentar. Contoh tadi saya 5 bulan baru bisa berubahnya anak itu, ya kan, akhirnya mau sekolah, saya datangin dulu, itu 5 bulan prosesnya. Dan bagaimana dengan ibu bapak? Minimal kalau di lingkungannya dia nggak berubah, bersama kita dia berubahlah di kelas. Itu kan ada nilai positifnya, bahwa kita punya keberhasilan merubah anak itu dalam kelas kita, minimal di kelas, sehingga dia datang ke sekolah dengan motivasi, oh iya Pak Guru kemarin itu ngomongnya nggak pakai marah-marah, apalagi kalau ditambahin bercanda, kan Pak Guru pinter banget bercandanya Pak Guru. Nah kan itu anak-anak tuh, daya tarik kita kepada anak murid itu masing-masing punya lah, plusnya apa, negatifnya apa gitu ya, itu anak itu tahu. Jadi ketika kita kasih masukan yang baiknya, anak itu akan ngasih masukan ke orang tuanya juga baik, karena terlebih lingkungan kita ini nih, ya begitu. Kasih contoh yang saya lakukan ini, baru 3 bulan ini ya saya lakukan. Akhirnya si orang tua itu datang ke saya dengan laporan, Bu Guru, makasih ya masukannya gitu. Ternyata yang Bu Arya tuh suka nadanya tinggi depan kelas, nggak seperti itu. Laporan anak saya, Bu Arya sayang banget sama aku. Bu Arya kasih masukan. Memang itu masukan itu nggak saya klasikal ke kelas, saya intern. Tergantung masalahnya anak-anak masing-masing, anak-anak itu apa? Klasikal dulu nih, berdua. Akhirnya si anak itu komunikasinya ke mamanya yang jauh, yang tidak serumah dengan si anak, dan mamanya akhirnya datang ke sekolahan dan dia mengungkapkan apa yang dikatakan si anak. Bu, makasih ya masukannya. Nggak cuman di sekolah dia berubah, sama saya juga berubah, mulai bisa merubah diri. Bagaimana dia berucap pada ibunya, berarti kan efek negatif yang tadinya itu tidak
yang saya pikir ini anak susah nih, bebel banget nih gitu. Ternyata ketika saya kasih pendekatan baik, itu deketin, ada perubahannya. Walaupun baru 3 bulan ini belum signifikan, terlebih kita kemarin libur 2 minggu, kita lihat ya. Tapi anak tadi itu berlaku seperti saya kawannya, sahabatnya yang bisa diajak komunikasi. Nah itu begitu. Kiranya begitu Pak Guru? Siap. Siap. Bapak Ibu ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau saya, Ya, Bu. Monggo Bu. nggak usah pakai. Yang kedengeran biar Kalau saya mau tanya, anak ini selalu maju Bu. anak ini selalu datang terlambat. Kalau datang itu mukanya kucruk, tahu kan kucruk. Terus sering nggak masuk. Kita deketin, diam. Nah, kita kasih sesuatu, nggak mau. Setelah itu suruh ajak teman-temannya main, dia tidak mau. Caranya bagaimana supaya anak ini bisa bermain dengan temannya dan tahu kalau misalnya dia kita kasih soal, dia nggak mau maju, nangis. Terus saya tanya, kenapa? Kemarin saya nggak masuk Bu, karena disuruh bapaknya, oh usah masuk, bapak mau tidur. Caranya kemana ya keluarga? Baik, terima kasih Bu Guru. Ini sedikit saran kali ya. Kalau untuk penyelesaiannya saya belum tahu karena saya belum menanganinya. Ya, mungkin gini. Kalau di awal saya itu lebih senang itu temuin anaknya dulu. Terlebih ini anak kelas rendah ya. Ini anak kelas rendah itu senang banget Bu dipuji-puji. Anak kecil, ya kan, senang banget gitu deh, sayang-sayang gitu. Sini deh, duduk dekat ibu. Kalau nggak mau, biasanya saya suka ngedeketin duluan Bu. Anak itu saya deketin. Nah, kebetulan karena saya agamanya Islam, saya suka bacain dulu Al-Fatihah tuh Bu. Saya bacain dulu kepalanya, saya bacain gitu kan. Terus saya duduk Bu, belajar bareng sama anak ini, ya kan. Udah belajar bareng gitu. Apa sih yang nggak bisa? Gitu. Coba dari sini. Ngomong sama ibu. Ya. Itu pernah saya lakukan itu di sekolahan yang lama. Saya pegang kelas 2 waktu itu Ibu. Nah ini ternyata anak ini anak ABK. Nah karena ketidaktahuan saya dan tidak ada komunikasi dengan orang tua dan guru kelas yang lama, itu saya salah paham. Ini anak cowok. Ganteng gitu Bu ya, karena dia tinggi besar lain dari anak yang lain, pertumbuhannya lebih tinggi gitu. Akhirnya saya deketin, anak itu memang takut Bu, takut banget. Terlebih dia punya khusus ya, anak khusus ini. Akhirnya bagaimana penanganan saya ajak ngobrol pelan-pelan. Nah ketika nih anak gak mau saya pangku Bu, saya deketin, saya rangkul Bu begini belajarnya, saya rangkul. Saya bisikin, belajarnya apa sih? Apa yang ngomong? Dia punya mainan sendiri Bu. Jadi itu penghapus, sama dia jadi mobil-mobilan, jadi orang-orangan. Saya ikut main sama anak itu, ikutan main sama anak itu tadi di meja dia. Anak biar berkeliaran itu, walaupun punya tugas masing-masing, tapi dia berkeliaran di kelas. Karena tidak menjadikan keributan di kelas, saya asik main aja sama anak itu, main bareng gitu. Sehari 2 hari di minggu ketiga kalau nggak salah orang tuanya nyamperin saya, Bu Aren, tuh anak saya jadi seneng banget ke sekolah tapi nggak bawa apa-apa Bu Aren. Apa-apa datang aja gitu, datang aja Bu ke sekolahan gitu. Bu saya tanya, ini hari ini minggu ketiga kalau nggak salah nih saya belajar bareng sama anak ibu. Sebenarnya ada kelebihan apa sih sama anak ibu? Ada nggak surat dokternya gitu? Punya yang spesial enggak gitu, karena beda nih cara komunikasinya, saya bilang gitu kan ke ibunya. Akhirnya si ibu
ceritalah, karena dia malu dianggap anak ABK, terus selalu dijauhin sama kawan-kawannya. Di situ ibunya mulai bercerita di kelas. Di kelas bercerita sama saya udah tahu oh ini anak begini. Penanganan di bulan berikutnya, saya bikin kelompok bermain di kelas. Bikin satu kelompok tuh ada 7 anak dan 6 anak. Nah, karena anak ini nggak mau nulis, Bu, jadi saya bilang nggak apa-apa, temannya nggak usah nulis, suruh bebersih aja. Rajin tuh Bu anak itu. Nggak saya bebanin tugas enggak. Jadi anak itu cuman beresin bukunya teman-teman aja. Jadi bukunya teman-teman diberesin sama dia. Kalau selesai belajar tuh, dia diberesin, tata-tata, pinter dia Bu. Punya kelebihan lain di situ. Dan akhirnya temannya mau berbaur. Karena saya coba kasih contoh gitu. Ini anak nggak ada yang salah, anaknya ganteng, bersih, walaupun punya kekurangan. Tapi kita sebagai manusia itu karena merupakan makhluk sosial, saling membutuhkan. Saya kasih masukan ke anak kecil, karena anak kecil dia jadi ikut main bareng aja Bu, ikut main bareng sama si anak. Gitu. Nah setelah di bulan ketiga, bapaknya lah yang nemuin saya. Nah bapaknya ternyata gampang banget. Saya sering lihat ikan-ikan. Nah itu karena bapaknya punya rasa berterima kasih, ada kemajuan dari anak itu mau berkomunikasi. Itu bulan ketiga Bu, udah bulan ketiga itu baru mau komunikasi. Kalau bapaknya kerja, anak itu biasanya ngumpet di kamar. Akhirnya ketika bapaknya kerja, dia mau nyambut bapaknya, walaupun di pintu doang begini Bu, liatin gitu. Itu mau seperti itu. Jadi ada perubahan. Dan saya dari kelas 2, kemudian saya langsung ke kelas 4, tidak mau sama dia lagi. Ketemu lagi sama saya di kelas 5. Di kelas 5. Karena dia udah paham. Baik, terima kasih banyak Ibu Arya atas materinya yang luar biasa, yang bisa bermanfaat untuk kita semua ke depannya dalam pembelajaran kita. Oke, sebelum menutup seminar ini, saya akan menyimpulkan sedikit materi yang Bu Arya sampaikan tadi. Yang pertama, belajar adalah modal besar kita sebagai pengajar. Kemudian konsep utama dari budaya positif adalah yang pertama perubahan paradigma belajar. Kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, yaitu tadi ada 5, ada survival, belonging, kemudian power, freedom, and fun. Kemudian motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan penghargaan yang diberikan kepada guru oleh guru kepada siswa. Kemudian posisi kontrol restitusi, keyakinan atau peraturan kelas, dan juga segitiga restitusi. Demikianlah seminar ini. Akhir kata, saya selaku moderator undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada hari ini Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah kurang memberikan kepada kita sekalian berbagai karunia nikmatnya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita selaku umatnya diakui oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, baru saja kita selesai mengikuti pemaparan oleh salah satu calon guru penggerak, yaitu Bu Arya, yang merupakan rekan kerja kami di SDN Batu Ampar 11 pagi, yang alhamdulillah telah sama-sama kita mengikutinya dengan baik, dan begitu banyak ilmu-ilmu yang bermanfaat yang telah disampaikan. Dikarenakan karena sebagai seorang pendidik, yang meski kita lakukan adalah kita tidak boleh berdiam diri ataupun tidak meningkatkan kemampuan kita atau mengupgrade ilmu pengetahuan
yang akan kita transfer, terutama dalam mengelola kelas misalnya, dan kita menerapkan budaya-budaya positif, atau kita menegakkan sebuah disiplin dengan membuat sebuah aturan-aturan yang disepakati kita bersama ketika awal daripada pembelajaran tersebut. Yang dengan demikian insya Allah hasilnya nanti akan kita lihat bahwasanya anak-anak itu akan terbiasa menjalani sebuah aturan, dan juga kelas itu akan terlihat tertib, dan juga suasananya menjadi lebih hidup dikarenakan sama-sama kita telah menyetujui akan aturan-aturan yang akan diterapkan di kelas tersebut. Dan juga selaku sebagai seorang pengajar atau pendidik yang memang kita berada di era yang jauh perbedaan tahunnya dengan siswa-siswa yang kita pegang pada saat ini, di mana saat ini siswa-siswi kita adalah sudah berada pada zaman digital, pada zaman internet, di mana kalau seorang guru, apalagi yang memang sudah kisaran umurnya agak sudah mulai banyak begitu, dalam kategori sudah lumayan agak mulai memasuki usia arah ke pensiun, kalau mereka tidak mengupgrade pengetahuannya, ini menyebabkan nanti akan terjadi sebuah kendala dalam proses pembelajaran. Bagaimana tidak, karena anak-anak tersebut yang hidup dengan zaman digitalisasi serba internet, mereka cepat mengakses akan pengetahuan. Nah, kalau guru tersebut diam, ya, tidak mau menambah pengetahuannya, maka itu yang terjadi pada saat ini menurut pengamatan saya adalah akan timbul sebuah ketimpangan, di mana siswa-siswi yang begitu ingin mendapatkan informasi yang begitu banyaknya, namun terbatas karena memang seorang guru tersebut tidak mau mengupgrade akan pengetahuan atau teknik-teknik mengajar yang pun sekarang bisa diakses melalui media-media internet. Nah, kesan saya selaku peserta adalah sangat baik kegiatan ini dan sangat menambah pengetahuan saya, terutama dalam bidang teknik mengajar dan teknik mengelola kelas. Dan kepesan saya mudah-mudahan kegiatan ini bisa terus dilanjutkan, terutama kepada yang berwenang, yakni Dinas Pendidikan, untuk terus memberikan pelatihan-pelatihan kepada guru-guru agar pendidikan kita ini tidak kalah dengan pendidikan barangkali yang dengan sekolah-sekolah swasta yang memang mereka kadang terlebih sekarang kemajuan lebih maju sedikit dibandingkan pada sekolah-sekolah negeri. Tapi pun sekarang sudah mulai berimbang dengan diadakannya pelatihan-pelatihan semisal guru penggerak. Dan ini saja, mudah-mudahan apa-apa yang disampaikan bisa dimaklumi. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tahmi Anwar, saya berasal dari SDN Batu Ampar 11 Pagi. Di sini saya ingin menanggapi pemaparan yang disampaikan oleh teman saya yang sedang mengikuti pelatihan guru penggerak, yaitu Ibu Arya Wahyuni. Di sini Bu Arya memaparkan bagaimana budaya positif dalam pembelajaran dan mengajar. Saya banyak berkesan dan menambah ilmu, khususnya untuk diri saya, karena yang disampaikan materi oleh Bu Arya itu sangat bagus, di mana salah satunya bagaimana kita seorang pendidik mengajar, namun menganggap peserta didik kita bukan hanya sekedar peserta didik, namun membuat mereka seperti teman kita. Ini adalah angka bagus dan saya sangat terinspirasi. Maka itu di dalam pemaparan Bu Arya saya sangat berkesan, di mana kita sebagai pendidik
harus menganggap peserta didik kita sebagai teman. Jadi tidak ada jarak dan tidak ada kecanggungan dalam berinteraksi. Ya. Ada lagi materi yaitu segitiga restitusi yang telah disampaikan oleh Bu Arya. Saya juga menambah pengetahuan saya tentang pembelajaran di era yang globalisasi ini, di mana kita sebagai pendidik harus menjadikan pendidikan yang merdeka belajar. Seperti itu. Mungkin ini saja dari saya untuk menanggapi dan kesan-kesan saya terhadap pelatihan yang diberikan oleh Bu Arya, pemaparan-pemaparan yang sedang melaksanakan tugas guru penggerak. Semoga Bu Arya semakin sukses dan dapat menjalani pelatihan ini sampai selesai, mendapatkan hasil yang bagus, khususnya untuk Bu Arya dan pada umumnya membawa nama baik SDN Batu Ampar 11 menjadi lebih baik lagi dan menjadikan guru di SDN Batu Ampar 11 menjadi profesional. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Regidian Nur Fadilah dari SDN Batu Ampar 11 Pagi. Saya adalah murid Bu Arya. Menurut saya, cara mengajar Bu Arya itu sangat menyenangkan. Bu Arya terkadang juga sering bercanda dengan murid-muridnya. Bu Arya selalu mendengarkan pendapat-pendapat dari muridnya. Sekian dari saya. Semangat Bu Arya!